Selamat malam, halo hai semuanya. Sorry kita telat 8 menit ya guys. Sorry banget karena tadi kita masih nunggu dokternya lagi di jalan. Dan sekarang udah bisa standby. Dan welcome to Dikdok, diskusi karo dokter di Instagram Live Marathon. Dan hari ini gak kerasa nih, ini udah episode ke-60. Wow, di tanggal 21. Artinya kita masih punya 79 Instagram Live Marathon lagi. Wow, nggak sabar buat nyelesainnya guys, supaya kita tahu nih kira-kira kita ngobrol apa sih malam ini. Hai nih, udah mulai bergabung, ada Kak Rohani. Halo. Nah, gimana harinya hari ini? Apa menyenangkan? Apalagi ada masalah mungkin di kantor, di sekolah, atau di rumah? Tenang guys, apapun yang lagi kita hadapin, kita sama-sama apa ya, sama-sama harus saling semangat gitu ya menjalani apa yang ada sama kita saat ini. Hai, ini dokternya udah dateng. Hai, hadir kembali penonton wajib ya kak. Oke deh, kalau gitu aku langsung undang aja nih dokter Swastina, pembicara kita pada malam hari ini. Udah gak sabar ya, aku akan undang dulu. Ditunggu sebentar guys. Udah aku undang, sabar sabar ya. Dokter malam. Halo, selamat malam, Mbak Wah. Ivo. Oke dok, bentar ya dok, sambil nunggu penonton yang lain, aku tulis dulu judulnya. Dokter boleh siap-siap nyocokin angle kamera, suara gitu ya. Aku tulis judulnya Mm-mm. dulu malam hari ini. Kedengaran nggak sih suaranya? Udah ya? Udah kedengaran dok, udah. Oke. Oke. Hai dok, apa kabar? Sapa lagi nih. Halo, iya, ketemu Suaranya agak lagi. kecil dok. Suaranya terlalu kecil. Udah dengar belum? Ini Oke. mungkin Udah. mikrofonnya kali ini ya. Belum pakai handsfree, oke. Udah dekat dok, dokter Swastina, selamat datang di Dikdok. Terima Iya. kasih sudah menyambut kesempatan program ini. Dan teman-teman kalau kepoin Dikdok, jadi dokter Swastina itu juga udah sempat ngisi ya waktu itu konten untuk Reels. Nanti kalian bisa scroll tuh ke bawah, dokter Swastina juga banyak banget membantu Dikdok selama ini. Dok, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan nih sama dokter Swastina. Kok namanya lucu banget? Sebenarnya saya pengen tanya namanya kok bisa lucu banget. Dokter boleh kenalan dulu. Dokter gimana sih sekarang aktivitasnya? Silahkan dok. Halo, saya Dokter Swastina Pinky. Nah, saya tuh kenapa namanya lucu ya? Namanya yang lucu yang mana? Yang Swastinanya atau yang Pinky-nya? Swastinanya kayaknya sama ada lacubanya gitu dok. Kalau Lacuba mungkin mama saya ngefans sama Sofia Lajuba kali ya? Oh, I. Mungkin, mungkin, mungkin. Tapi kalau swastinanya itu diambil dari kata Om Swastiastu. Saya kan agamanya Hindu. Nah, kebetulan kakek Oh, saya itu pendeta agama Hindu, jadi beliau yang memberi nama. Kalau Pinky ya mungkin juga nih ya, mama suka warna pink kali makanya ngasih nama Pinky. Gitu. oh, namanya Swasti dari itu toh. Oh, bagus banget namanya dok. Mm-mm. Nah, saya ini Gimana? Ya. aslinya dari Medan sebenarnya, aslinya dari Medan, cuman udah selesai kuliah, udah menamatkan S2-nya di Medan, terus pindah ke Depok. Sekarang domisilinya Depok. Oh, deket dong kita dok kalau gitu. Deket. Mbak Ivo di mana emang? Di Kelapa Gading. Nggak terlalu Oh, di jauh Kelapa sih ya. Gading. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh ya. Paling nggak dari Medan lah, nggak beda Ya, pulau. nggak mesti lewatin nyebrang dulu. Oke, dokter berarti sekarang prakteknya ada praktek offline nggak dok? Di mana tuh kalau ada? Aku ada praktek offline di ini, klinik Limo Medicare di Parung. Parung Bingung, Oke, Parung Bingung, dekat situ. oke, oke nih Mm. teman-teman, ternyata dokter kalau kita ngobrol kayak gini kita nggak tahu nih kalau dokter swastina ternyata nggak terlalu jauh nih sama saya di sini. Oke, dok, Iya. topiknya kan tadi saya kasih 3 pilihan nih, dokter pilihnya yang ini Mm-mm. komedo,
pasti berlalu gitu. Tuh. Ini kenapa guys kita mau pilih ini karena juga dokter Swastina ini juga concern ya ngambil studinya juga di bagian soal Anti-aging. kecantikan gitu. Jadi Mm-mm. anti aging bener banget. Nah, jadi tepat banget nih kita ngobrolin ini ke dokter Swastina. Dok, komedo dulu deh dok. Komedo itu sebenarnya apa sih? Gitu. Komedo itu definisinya adalah pori-pori yang tersumbat sebenarnya. Nah, kenapa Pori-pori. komedo pasti berlalu? Topiknya komedo pasti berlalu ya kan? Itu maknanya ya memang tanpa diobatin pun sebenarnya komedo itu bisa disembuhkan gitu. Komedo itu Hmm. ada dua tipe ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang kalau yang terbuka tuh blackhead, kita biasanya yang komedo yang bintik-bintik hitam, ada kepalanya hitam. Belum Kalau yang kelihatan. itu aku nggak kelihatan jelas sih ya. Kalau whitehead, nah itu komedo yang bintik-bintik putih kayak gumpalan lemak gitu. Pori yang tersumbat itu kan karena minyak, kotoran, infeksi segala macam gitu. Oke. Ini menarik dok. Dokter bilang tenang aja. Memang berarti faktanya komedo itu pasti berlalu. Apa Mm-mm. tuh dok pori-pori yang tertutup? Itu adalah komedo Iya, ya? betul. Oke. Oh, nah kita semuanya kayaknya pernah ngerasain punya komedo ya dok ya. Maksudnya Iya, naluri semua tapi orang sebenarnya pasti punya. Mm-mm. komedo itu tuh buat nggak nyaman tau nggak dok? Misalnya kalau saya juga kalau misalnya ini aduh komedonya udah mulai kelihatan atau misalnya itu kenapa sih komedo tuh kelihatan itu kalau komedo yang kelihatan itu yang blackhead tadi ya dok ya jenisnya. Betul. Yang kalau yang kelihatan, sebenarnya dua-duanya kelihatan ya, cuman ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau yang masih tertutup itu yang putih itu loh. Nah, kalau Oh, yang udah bisa warnanya udah putih. dikeluarin itu hitam. Mm-mm. Oh, oke oke oke. Nah, kenapa boleh jelasin nggak dok? Komedo ini apakah debu yang nggak dibersihkan? Kalau orang awam kan mikirnya gitu dok. Apakah memang kayak kayak kita deh mungkin kulit yang mengeluarkan keringat atau bulu mata yang mau nggak mau kan pasti rontok gitu kan nggak mungkin ada. Apakah itu sistem alamiah tubuh komedo itu atau memang proses dari apa gitu? Oh, macem banyak banget nih penyebab komedo tuh, pola Salah makan yang nggak satunya aja. sehat, kayak banyak makan kalori yang berlebih, minyak-minyakan, terus ada pertumbuhan bakteri di situ, malas cuci muka, terus juga Hmm. efek samping dari penggunaan kosmetik, eksplorasi yang terlalu berlebihan terhadap kulit, kayak rajin banget tuh peeling apa segala macam, akhirnya bakteri baik pun yang di dalam kulit ikut terbunuh, gitu-gitu. Oh, Nah, oke oke. Penyebab perubahan terbesarnya gara-gara hormon apa sih, juga. Dok? Yang paling sering adalah debu ya, debu, terus tangan kita kotor, kita pencet-pencet, kita garuk-garuk, males cuci muka, itu yang paling sering sih. Oke, berarti penyebab terbesarnya gara-gara debu ya guys ya, karena nggak Iya, dibersihin tadi kotor. juga. Atau cara Mm-mm. bersihnya salah kali ya. Iya, betul. Oke. Dok, by the way, ini saya penasaran. Apakah kita kan taunya komedo itu kayak di sekitar hidung, pasti di hidung. Apakah cuma di hidung? Apa sebenarnya atau sebenarnya komedo itu bisa kayak di sini, bahkan di Di mana aja, bagian lain. di mana aja. Bisa di Bahkan mana? punggung-punggung juga bisa. Itu Makanya disebut kan ada, komedo juga. iya benar. Nah, kalau udah terinfeksi, maka jadi jerawat namanya. Gitu. Oh, I see. Oh, oke oke Jerawat, oke. komedo adalah jerawat yang tertunda, begitu ya, kira-kira kurang lebih. Jerawat yang tertunda. Oh, nah komedo itu sekarang kan udah canggih ya dok. Kalau dulu kan kita tanya kayak ngebersihin komedo itu sama yang ahli gitu mungkin bisa ke treatment kecantikan, ke fasilitas Iya, kecantikan. Nah, sekarang kan udah facial, banyak dok bisa pencet dijual. sendiri. Sekarang tuh kan udah dijual alatnya sendiri dan bisa nge-facial sendiri tuh loh dok. Itu aman gak sih dok sebenarnya Iya, dilakuin? selama penggunaan alatnya itu steril dan kita memang dalam Tahu. kondisi kulit yang sudah benar-benar dibersihkan, baru kita coba eksplorasi, biasanya sih aman. Tapi saya sih tidak menyarankan kalau ngerjain sendiri ya. Salah-salah ya bakalan jadi jerawat, meradang, malah jadi Aduh, infeksi. Iya, jadi malah tambah banyak komedonya gitu. aduh, nih hati-hati teman-teman Tetap yang hobinya sarannya adalah ke sendiri. ahlinya gitu. Iya, setuju, setuju. Udahlah. Oke, dok. Nah, bentar dok. Kita ngomongin resikonya lagi deh. Tadi kan dokter bilang ternyata komedo itu bisa menyebabkan kayak tadi jerawat ya jadinya. Selain jerawat dia bisa jadi apa lagi sih dok? Paling sering sih jerawat ya. Komedo itu ya bakalan jadi jerawat, nggak bakalan jadi apa-apa juga.
Toh dia kalau nggak diapa-apain, kalau udah kita rajin bersihin muka, bakalan hilang 2 sampai 4 minggu itu bakalan hilang. Bakalan Kita hilang ya. kita perbaiki pola makan, jangan makan minyak-minyakan, rutinkan cuci muka secara teratur, cukup istirahat, jangan dipencet-pencet mukanya dalam keadaan tangan yang kotor ya. Nah, pasti Iya, iya, bakalan sembuh iya. sendiri, hilang sendiri komedonya. Oke. Nah, teman-teman, kalian boleh tanya ini mumpung ada Dokter Swastina, apa yang mau kalian tanyain soal kecantikan nih, mumpung ada ahlinya di sini. Kita jawab dulu dok yang udah masuk nih pertanyaannya. Oke, dari Rohani_Depriyati. Kalau bekas komedo itu cara menghilangkannya gimana ya dok? Nah, ponakan saya malah pori-pori di wajahnya itu dari lahir itu, malah ponakan saya malah pori-pori di wajahnya dari lahir itu kok bisa ya dok? Mungkin ada komedo dari kecil gitu dok maksudnya. Tumpukan lemak maksudnya. Oh, Nah, itu itu bukan lemak. sebenarnya iya kan kalau bayi baru lahir kan memang putih-putih gitu suka ada di bawah kulitnya itu kan. Oh, Nah, itu normal. Kalau pada bayi sih normal, tapi kalau pada orang dewasa biasanya cenderung abnormal. Apalagi kalau anak-anak yang mau pubertas itu hormonnya kan lagi nggak seimbang kan. Nah, hmm, biasanya oke, paling sering ke anak-anak yang menuju masa pubertas. Kalau oke. Kalau pada bayi itu bekas gimana komedo ya? itu ngobatinnya nggak ada, ya kita rajin kayak yang saya bilangin tadi, rajin bersihin muka, ulang-ulangin itu lagi, banyak minum air putih, jangan main Oh, debu-debu, kalau udah di debu-debuan jangan males cuci muka gitu. aduh, kalau menumpuk dok, misalnya kita tahu itu kan karena kita tahu itu bakal berlalu itu kan ya udahlah santai lah kayak kata dokter Swastina bilang bakal berlalu gitu. Aku cuci muka, yang penting di bagian-bagian yang aku yakin di situ tempat ngumpulnya debu biar nggak jadi komedo. Kalau menumpuk dok, itu jadi Kalau sudah apa? Selain jadi, maksudnya menumpuk dirawat. harus ke dokter Oh, pastinya, oh, harus pergi facial, diekstraksi yang pasti, harus dikeluarin tuh diambil. komedo-komedo numpuk, betul. Iya, iya. Tuh Karena guys, rata-rata kan sampai kita bakalan nggak tega kan nyakitin diri sendiri, mencet-mencet tuh pasti masih iya, ada sisanya. iya, iya Gitu. benar. Oke, nih kita next lagi nih. Wah, ini banyak yang nanya nih kalau komedo-komedo nih. Dari Monica.yes dok. Dok, bedanya black hat dan white hat apa ya Nah, dok? ini nggak ngikutin dari awal nih, ayo. Ceritain lagi dok, nggak apa-apa dok. Seru-seru. Black hat itu adalah komedo yang belum terbuka, sulit dikeluarkan. Kalau yang white hat itu salah kebalik. Kalau yang black hat yang sudah terbuka, yang mudah dikeluarkan, cenderung sudah mulai kering ya. Kalau yang white hat itu masih tertutup, perlu dipencet banget, Aduh, sakit. oke. Itu Itu masih taunya tertutup kalau yang taunya white. dari mana dok? Kalau itu white hat, maksudnya kan di Kelihatan, dalam. Apa kelihatan, kelihatan kayak kelihatan. kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Oh, Kelihatan kalau di hidung-hidung tuh kelihatan bakalan ada yang kayak hitam-hitam. Nah, itu yang sudah terbuka, udah tinggal ngeluarin aja tuh. Tapi kalau yang white itu perlu perlu diuap dulu, buka dulu pori-porinya, baru dipencet kayak kita biasa facial kalau memang pernah facial gitu. oke, oke. Ini lanjutannya dok nih. Dia nanya lagi nih dok. Apakah melakukan facial itu aman dok? Soalnya ada beberapa dokter yang bilang kalau facial itu nanti bikin pori-pori besar dan bisa jadi bopeng juga. Nah, Gimana? selama dikerjakan di tempat yang aman, alat-alat penggunaan alatnya steril, pastinya aman. Saya sangat rekomendasiin kalau mau facial ke beauty care gitu-gitu. Kenapa dokternya bilang facial itu bikin pori-porinya besar? Ya benar. Kan balik Kenapa? lagi ke kulit kita itu kan berbeda-beda kan strukturnya. Ya. Nah, ada yang memang bawaannya pori-porinya gede. Nah, tambah lagi diuap, di ozon itu kan untuk Iya. fungsinya membuka pori agar komedonya yang terperangkap tadi mudah dikeluarkan. Sebum, kelenjar minyak yang numpuk itu mudah dikeluarkan. Itu memang harus dibuka porinya, yang diuap. Nah, ada Hmm. yang beberapa jenis kulit yang nggak mudah menutup sendiri. Ada yang memang kulitnya bisa menutup sendiri, memang porinya tipe yang tidak besar gitu. Kalau jadi Oke. bopeng, itu kemungkinan adalah penggunaan alat-alat yang tidak steril ya. Mencetnya Oh. terlalu dalam, yang melakukan terapisnya itu tidak kompeten. Makanya pilihlah Oh. beauty center yang memang ada izin usahanya, terapisnya sudah
melalui pendidikan, maksudnya berkompeten lah untuk melakukan tindakan itu. Tersertifikasi lah ya dok ya. Iya, jangan asal-asal pilih beauty center juga. Oke. Oh, saya baru tahu bopeng itu bahkan bisa terjadi karena salah Infeksi apa ya, infeksi salah rawat. perlakuan tindakan ya, salah prosedur. Betul, bisa. Oke. Aduh, serem juga ya guys ya. Oh, takut. Terus dok, ini pertanyaan orang awam aja kan, dari zaman kapan itu ya kan kita, karena orang tuh nggak mau komedo, kayak kesannya komedo tuh kayak jelek banget, kayak jorok gitu loh, kayak orang yang punya komedo itu terkesan jorok gitu, apalagi kalau kelihatan. Nah, maka dijual lah kayak penghilang komedo yang tinggal ditempel terus ditarik dia akan bersih gitu, bersinar. Itu sebenarnya kerjanya beneran nggak sih dok? Itu bisa work Beneran nggak? sih, beneran sih, Oh iya ya. beneran. Tapi untuk komedo yang udah gampang dibuka tadi, yang black hat itu. Tapi kalau yang white hat nggak bakalan kecabut. Oke. Oh beneran ya, saya kira Ngaruh cuman lah, iklan. ngaruh dikit lah. Ngaruh mengurangi tidaknya. Oh, oke. Nah, kalau ini gimana? Kalau pemakaian scrub gitu dok, kan kadang orang mikirnya ya kembali lagi kayak orang awam. Oh intinya komedo harus dibersihin, apalagi kalau udah kelihatan tinggal di scrub aja biar keluar. Itu ngaruh juga nggak dok? Kalau scrub itu tidak direkomendasiin ya, karena kan mengiritasi. Scrub itu kan sifatnya tajam. Kulit muka kita tuh banyak kan lebih sensitif, apalagi setelah penggunaan krim-krim. Nah, pastinya jadi lebih tipis kan. Kalau di scrub lagi, scrubnya apa dulu isinya? Fungsinya apa? Oh, Kalau mengikis kulit tuh terlalu sering digunakan setiap hari, bagaimana? Gitu. oke. Nih teman-teman, soalnya Justru kalau misalnya yang komedoan, pakailah sabun cuci muka yang non komedogenik. Gitu. Itu biasanya ada di kemasannya tertulis. sorry, kita berarti harus cari kandungan yang apa tadi dok? Non Kalau yang komedogenik. komedoan, Non non komedogenik. komedoan. Oh ada ya di belakang di tulisan Ada. komposisinya. Oh oke. Nah, saya tanya lagi nih dok, ada nggak sih komedo tadi ini? Misalnya kan kita pasti banyak banget faktor yang buat komedo itu. Kalau faktor dari luar maupun faktor dari dalam ya. Kayak dari luar kan kita nggak bisa kontrol nih, kayak debu, lingkungan. Kita cuma bisa mengurangi. Kalau faktor dari dalam ada nggak dok? Misalnya genetik gitu. Ada secara genetik mungkin dia emang produksi komedonya atau hormonnya gitu emang banyak jadinya Hormon. Kalau komedonya. hormonal iya. Hormonal ada, iya. Terus tambah lagi Oh, kalau kita stres. Stres itu mengeluarkan minyak, produksi minyaknya berlebih. Nah, hati-hati dengan stres. oke. Produksi minyak berlebih, tertumpuk juga di bawah kulit. Terperangkap, nggak bisa dikeluarin, jadinya komedo. Komedo tersimpan, tertumpuk lama-lama, jadi jerawat. Oke. Nah, karena dokter bilang tadi berminyak, berarti ada bedanya nggak jenis kulit yang berminyak sama kering itu pengaruh produksi komedonya? Apakah lebih berpeluang yang berminyak? Lebih berpeluang yang berminyak. Kulit kering Oh, itu cenderung jarang yang berkomedo. Tapi ada, tetap ada. Hampir semua orang pernah komedoan kok. iyalah dok. Ya Ramadan aja masih komedoan kok guys, tenang aja. Makanya. Lagi-lagi dok, treatment apa selain cuci muka yang benar kayak kata dokter, treatment apa yang bisa ngebantu biar si komedo ini nggak bertahan lama? Kan tujuan tadi dok supaya dia nggak lama-lama tuh muncul, hilang gitu, berlalu gitu. Apa dok? Maksudnya ke beauty center gitu? Mungkin bisa treatment sendiri yang bisa dilakukan mandiri atau nanti treatment yang ke beauty center juga. Kalau treatment sendiri nggak ada selain cuci muka ya. Cuci muka, cukup istirahat, banyak minum air putih, kurangin minyak, itu balik lagi, itu lagi. Oke. Kalau ke tempat treatment itu bisa pilih facial, bisa laser, bisa peeling gitu. Itu paling. Oke. Banyak Kalau dari beauty. Kalau pakai masker gitu ngaruh nggak dok? Misalnya ada yang rajin pakai masker itu ngaruh ke komedo nggak? Ngaruh. Pastinya kan sebelum maskeran kita bersihin muka dulu kan. Nggak mungkin dari luar kita langsung maskeran. Oke. Berarti bisa mengurangi komedo ya dok ya? Maksudnya bisa membantu menghilangkan komedo? Iya, karena kondisi muka dalam keadaan bersih. Iya, benar. Oke, ini nanya lagi nih dok. Wah, ini ayo guys, cepetan guys. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Dok, mau tanya, apakah minum
Accutane dapat meminimalisirkan munculnya komedo. Ini apa dok? Obat kah? Akutan itu apa ya? Cairan, vitamin, Accutane. Sejenis cairan ya ini kak? Iya, apa tuh? Baru dengar. Coba dok, di searching ada yang tahu mungkin Accutane ini apa? Vitamin Searching. kali ya. Coba dok kita Ini searching. kalau aku close ini Oh nggak bisa, bisa mati nggak sih ini? terlive dok, jangan dok. Nah, itu makanya ntar. Oh pil dok, Roaccutane gitu loh tulisannya nih. Apa tuh ROA isinya? pil, berarti kayak pil, mungkin pil vitamin gitu dok. Ini dia bilang pil. Itu kalau rekomendasi dari dokter kulit nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya sih nggak pernah nyaranin untuk komedo, ngilangin komedo, minum pil apa gitu enggak, paling cuman kayak treatment aja. Facial itu cukup kok kalau buat ngilangin komedo. Oke. Ini kayaknya mungkin Peeling kalau juga dari oke. dokternya nggak apa-apa ya. Nah, kalau yang ini dok, dia tanya lagi, apakah masker warna hitam itu betul gampang trigger jerawatan Itu makin tadi radang? itu. Iya. Apakah masker warna hitam tuh betul gampang trigger jerawatan makin meradang? Tergantung. Kalau sebelum pakai masker, pakai maskernya nggak cuci muka, bisa jadi meradang. Terus masker hitam itu isinya apa? Maksudnya charcoal kah atau gimana? Oh, banyak jenisnya ya masih ya dok Iya, ya. apa nih maksudnya? Apakah yang kayak Mbak Ivo bilang tadi tuh yang ditempelin, ditarik gitu Jenisnya itu? yang memang ini, yang karkol itu deh dok kayak. Ya kalau nggak cuci muka dulu, nggak dibersihin, ya bakalan meradang ya. Tapi kalau Tetap kondisi wajahnya pembersihan. oke, nggak kenapa-napa biasa. Iya, masker warna hitam. Sebenarnya berarti itu nggak ngaruh meradang ya. Balik lagi ke Enggak, kebiasaan sebelum kebersihan. maskernya Dan kebersihan. jangan terlalu aktif sekali kalau ngebersihin muka itu. Malah mukanya jadi sensitif. Ini Kadang bukan kan masker ada yang antivirus. saking ininya ya, saking gemesnya sama komedo bolak-balik Iya. pilih scrubbing begitu-gitu kan. Iya, Jadi iya benar. jadi rusak malah ininya kulitnya. Ini kan tadi karena dokter nanya, kita ini bingung kan tadi masker apa ya ini? Oh ternyata masker, bukan masker antivirus dok katanya, emang masker muka yang wajah, yang bulu Bukan wajah. masker ini ya, bukan masker tutup Oh antivirus iya, corona iya. ya. Next. Nih dok, masih ada lagi nih. Ayo guys, kita ntar lagi udah keluar nih. Penggunaan masker komedo kan bisa menimbulkan pori-pori, malah makin buat pori-pori besar betul. Cara ngatasinya gimana dok? Enggak, penggunaan masker komedo kok bisa menimbulkan pori-pori? Pori-pori itu memang sudah ada, bukan ditimbulkan dari Membesar. Kalau masker. membesar, dok, dia merasa akan Pori-pori membesar gitu. membesar? Enggak dong, Iya, enggak, ya. bukan masker komedonya. Malah tindakan yang kayak uapnya itu yang bikin porinya gede. Terus setelah dicungkil-cungkil, terus lupa kita maskerin. Sebenarnya enggak, maskernya enggak bermasalah. Tindakannya yang salah, tidak tepat. Oke, iya betul-betul. Oke. Eh, oh, berarti kalau pakai uap gitu tuh malah buat pori-pori gede ya, Dok ya? Iya kan kita memang fungsinya itu membuka pori supaya Biar. yang kuman-kuman komedo yang terperangkap tadi mudah diangkat. Iya. Oke. Nah, dokter by the way nih, dokter bisa sharing nggak? Mungkin sebagai dokter udah banyak nih ketemu klien, pasien-pasien. Apa sih biasanya kendala orang yang punya komedo tuh bebannya atau misalnya kendala mereka tuh apa sih dok? Waktu ketemu dokter biasanya keluhannya apa aja kalau yang komedo? Mukanya beruntusan, nggak pede Oh, dong. Dok, ini banyak banget komedo, gimana? Abis komedo pastinya jerawat. Mereka pada gatel kan, cewek-cewek itu kalau udah lihat struktur mukanya nggak rata itu kan udah risih. Nah, jadi iya. gatel, dipencet-pencet, jadi jerawatan. Jerawatannya jadi meradang-meradang gitu. Jadi repotnya adalah kita kempesin dulu jerawatnya, baru bisa di facial. Kalau lagi meradang kan nggak bisa facial. Hmm, Itu paling sering oke. datangnya itu ya setelah jadi jerawat. Kalau masih jadi komedo sih masih nyantai. Berarti komedo tuh harusnya disikapi dengan santai aja dong. Maksudnya jangan terlalu Iya, buat kita jadi jangan panik dan makin gak pede. stres. Justru kalau makin stres kan kayak tadi produksi minyak makin berlebih. Yang harusnya tidak jerawatan, Hmm, gatel tangannya dicungkil-cungkil sendiri, jadi jerawatan. Harusnya iya, cuma bener-bener. komedo. Hmm.
Iya ya nih guys, ditahan tangannya cewek-cewek tuh kadang, ya saya Iya, aja kadang tuh suka kayak aduh gitu, ada kayak beruntusan mencet-mencet dikit. sendiri. Padahal Hmm. kita lagi dari luar, masih mukanya masih kotor, belum dicuci, tangannya juga berkuku, ya kukunya nggak bersih. Jadi kan Iya, iya, iya. Dikurang-kurangi, guys, dikurang-kurangi. Ini dok Dex ya, masih sempat ya dok ya, sedikit lagi. Ini dari ada Iren Cahyarini. Dok, sebaiknya facial yang bagus itu sebulan berapa kali ya? sebulan 2 kali, 2 minggu sekali aja. Itu Kan yang normal. iya. Oke. Mm. Balik lagi kayaknya harus menyesuaikan kebutuhan lagi ya dok ya. Kebutuhan Iya, wajah kalau kita kan kira-kira beda-beda. ngerasa udah nggak fresh nih, udah mulai kusam, ya udah, ayo facial. Oke. Dok, bisa nggak, ada nggak komedo yang pernah mungkin dokter temuin kayak, wah saya seumur hidup baru kali ini nih lihat komedo sebanyak itu. Misalnya ada nggak dok memang kita tuh yang ternyata ditemukan komedonya tuh karena malas bersihin atau mungkin karena salah bersihin, Enggak, tapi banyak enggak. banget. Berarti nggak akan pernah, Komedo yang maksudnya, komedo terlalu banyak enggak, tapi kalau jerawat sampai satu muka pernah. Ya itu kan awalnya oh dan dari komedo toh. itu asal Udah dari datangnya itu komedo. udah dengan jerawat. Iya, datangnya dengan Oh, jerawat. Jadi nggak ada oke, yang oke, datang oke. doh komedo komedo udah satu muka nih, nggak ada. Jerawat semuka iya ada. Iya, iya, iya. Oh, saya jadi agak lega dikit. Jadi nggak akan mungkin teman-teman nanti muka kita tuh full komedo, nggak akan mungkin Iya, tanpa udah bersihin jerawat. aja. Iya, iya, iya. Boleh nggak kasih tips dok, cara membersihkan, gerakan cara membersihkan wajah deh supaya tadi komedonya bisa, ya bisa hilang, bisa gone gitu. Kalau membersihkan wajah itu gerakannya melingkar ya, gerakannya melingkar. Melingkar, Gimana? jangan ditarik-tarik, digosok-gosok gitu tuh makin lama muka Tapi makin gimana turun, gini? makin kendur. Tapi melingkar ya. Melingkar di areal hidung itu kan T-zone kan cenderung lebih banyak mengandung minyak biasanya. Nah, Mm-mm. itu lebih fokus, lebih fokus. 1 sampai 2 menit digosok. Oke. Dan areal-areal yang banyak mengandung minyak itu lebih difokusin. Di mana aja itu dok? Yang banyak mengandung T-zone minyaknya. biasanya di dahi, di hidung, di dagu. Oh, Nih. oh, gini ya guys. Kalau di pipi Oh, malah jarang. iya sih. Saya aja nggak ada nih. Iya kan? Iya, Sombong. biasanya paling sering di hidung kan? Di hidung. Iya, iya, iya. Hmm. Oke, oke. Tips dok, ini terakhir deh. Ini kayaknya yang lain udah pada ini. Dari dokter Swastina nih, sebagai juga ahli anti-aging yang udah ngambil sekolah lanjutan, apa sih tips buat kita ini supaya memang kita tahu faktanya komedo pasti berlalu, tapi tips supaya berlalunya itu nggak lama-lama gitu, cepetan gitu berlalunya. Ada nggak dok dari kita? Kalau udah sadar nih ya, dalam beberapa waktu belakangan kita males cuci muka, tidurnya kurang, makannya juga Hmm. sembarang. Yuk jangan lama-lama, jangan lama-lama. Bener-bener diperbaiki polanya. Dari dalam aja dulu, banyak minum air putih, jangan makan Hmm. minyak-minyak, gula yang terlalu berlebihan, karena gula, kalori yang berlebih akan disimpan cadangan di tubuh kita dalam bentuk lemak, Hmm. ya kan? Jadi otomatis kita makin lama numpukin lemak nih. Perbaikin Iya. dari awal dulu, dari situnya dulu. Hmm. Ya, caranya sebenarnya gampang ya guys, Gampang. gampang dan gratis. Iya, iya, iya. Oke, oke. Wah, nggak kerasa nih teman-teman. By the way nih dok, kalau nanti misalnya teman-teman yang mau ketemu dokter Swastina nggak sempat mungkin ketemu offline, misalnya konsultasi ke dokter Swastina itu online dan offline kemana aja sih dok? Mungkin boleh diinfoin lagi sama kita. Kalau offline saya di klinik Limo Medicare, adanya Rabu, Sabtu, dan Minggu. Itu jadwalnya Hmm. 24 jam kebetulan di situ Wah, standby. Ya, tidurnya di situ di klinik. Tapi kalau online, mungkin boleh add Instagram aja dulu ya. Boleh add Instagram, nanti saya balasin DM-nya dari situ. oke, guys, jangan lupa follow berarti Instagramnya dokter. Namanya lucu banget nih, Pink 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 KII gitu ya. Ya, dulu kan di zamannya BBM itu kan ya suka ngeping-ngeping gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Ping Pink ping 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 ya. Kirain Pinky, tapi bukan dari Pinky deh kayaknya, jadinya Pink, 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 terus KII Iya, tapi gitu. kan bolak-balik ping 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 ping. Bener, 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 bener. Oke, wah ini nggak kerasa banget dokter dan teman-teman, kita udah Udah selesai nih ya. ngobrol-ngobrolnya. Oh, cepet Nggak juga kerasa ya. ya dok. Iya, nggak Dok, kerasa. Kayak lagi gosip aja nih gitu.
Sebenarnya ngobrolin muka banyak banget sih dok, tapi kita bisa bahas Iya. nanti di lain sesi. Karena saya kayak pengen bahas pori-pori tuh sih dok saya. Tapi nanti ya nextnya aja kita bisa ngobrol lagi. Dok kita boleh take a picture dulu buat Boleh. jadi sampulnya. Boleh bergaya dulu, boleh dok? Bergaya kayak 1-2 detik aja. Oke 1, 2, 3. Oke terakhir dok 1, 2. Oke dokter Bikin yang bagus Siti. ya. Iya, makasih banyak ya dok, udah bantuin, udah sharing, banyak banget membantu teman-teman tadi yang nanya-nanya. Teman-teman juga makasih banyak juga udah join. Dokter sehat-sehat, kapan-kapan kita ketemu nih dok kalau gitu. Iya, Oke, main ya ke klinik Limo ya. Oke, gampang cincai dok. Oke, kalau gitu dok, selamat kembali bekerja. Teman-teman selamat istirahat. Sampai ketemu besok di Instagram Live Dik Dok. Selamat malam semuanya, Ya, dadah. selamat malam.